Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fisy Ahmad Syekhan Putra Gunawan, dan pada video kali ini saya mau menyampaikan hasil proyek penelitian saya yang berjudul hubungan antara jejak karbon dengan manusia dan dampaknya bagi pemanasan global di lingkungan perumahan saya, yaitu Mediterania Regency. Penelitian ini pada awalnya saya lakukan karena tugas dari sekolah tentunya. Dan saya memilih tema topik permasalahan ini karena menurut saya masih banyak orang yang belum mengetahui ataupun sudah tetapi belum terlalu peduli dengan lingkungan kita ini. Baik, kalau begitu kita langsung saja ke topik pembahasan pada video kali ini. Jejak karbon adalah besaran emisi gas rumah kaca yang diproduksi oleh individu atau organisasi dari kegiatan sehari-hari, menyelenggarakan peristiwa, ataupun dalam membuat suatu produk. Jadi, jejak karbon itulah yang menyebabkan peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca di atmosfer bumi. Gas-gas rumah kaca yang memiliki kemampuan untuk mengikat radiasi sinar matahari yang dipantulkan oleh bumi dan yang datang dari luar angkasa. Secara alami, gas-gas rumah kaca ini diperlukan di atmosfer untuk menjaga permukaan bumi kita ini agar tetap hangat. Mengingat sifat dari gas rumah kaca yang mengikat panas, apabila konsentrasi gas-gas tersebut di atmosfer mengalami peningkatan, maka panas matahari yang terperangkap di atmosfer menjadi lebih banyak. Akumulasi panas inilah yang dapat menyebabkan peningkatan suhu permukaan bumi. Itulah sebabnya, jika konsentrasi gas-gas rumah kaca terus meningkat di atmosfer, fenomena pemanasan global akan terjadi. Menurut data yang saya peroleh melalui internet, jumlah emisi gas rumah kaca yang dihasilkan manusia melalui bahan bakar fosil itu sudah mencapai 37 giga atau miliar ton. Itu sama dengan membuang 6.000 piramida Giza ke atmosfer bumi kita. Dan hal inilah yang membuat kandungan karbon dioksida dan emisi lainnya di atmosfer bumi yang tadinya memiliki rata-rata 180 hingga 220 jadi mencapai 412 ppm, yang dimana merupakan titik tertingginya selama 800.000 tahun terakhir. Sayangnya, hal itu nyaris tidak mungkin untuk dihentikan karena banyaknya emisi yang terus memenuhi langit dari aktivitas yang kita lakukan dan membuatnya semakin memanas. Akan tetapi, setidaknya masih ada cara untuk memperlambat pemanasan global ini. Oleh sebab itu, saya memutuskan untuk melakukan survei ke lapangan dengan menggunakan metode wawancara terhadap beberapa responden mengenai topik permasalahan ini. Setelah saya melakukan wawancara tersebut, saya mendapat data bahwa sebenarnya para responden sudah mulai merasakan dampak dari pemanasan global, dan mereka juga sebenarnya sudah mengetahui upaya apa saja yang bisa mereka lakukan untuk menangani pemanasan global ini. Akan tetapi, masih sedikit upaya yang sudah mereka lakukan. Hal tersebut dikarenakan satu dan lain hal. Maka dari itu, solusi dari saya kepada para responden adalah untuk setidaknya menghemat penggunaan energi listrik, dan apabila memungkinkan, saya juga menyarankan untuk melakukan penanaman pohon di lingkungan sekitar rumah. Bisa menggunakan media pot ataupun dengan menggunakan sistem hidroponik, yang dimana sistem hidroponik itu lebih memungkinkan bagi yang tidak memiliki lahan penanaman yang luas, karena kita bisa menyesuaikan bentuk sistem penanamannya dengan kondisi dan situasi yang kita miliki.
Sesuai dengan solusi yang saya berikan, saya berencana untuk melakukan penanaman 2 buah tanaman hijau di lingkungan sekitar tempat tinggal saya. Tentunya, hal tersebut harus mendapat persetujuan dari tokoh masyarakat, yang dimana beliau adalah ketua RT dan sekaligus responden dalam kegiatan wawancara yang saya lakukan. Berikut video kegiatan menanam yang saya adakan. Baik, kesimpulan dari penelitian saya ini adalah permasalahan pemanasan global sebenarnya adalah salah satu masalah yang cukup darurat apabila tidak ditangani mulai dari sekarang. Dan cara mengatasi permasalahan ini harus dimulai dari diri kita sendiri. Upaya ini pun tidak bisa saya lakukan seorang diri. Maka dari itu harus ada partisipasi dari kita semua selaku makhluk yang tinggal di muka bumi ini untuk menjaga bumi kita bersama. Sekian hasil penelitian yang saya lakukan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.